Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumi hadha ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Kepada yang terhormat Habib Ali Hasan Al-Bahar, Ketua Lazisnu PBNU, Bapak Haji Mustafa, Sekretaris Lazisnu PBNU, segenap pengurus Lazisnu PBNU, manajemen NU Care Lazisnu di tingkat pusat, wilayah, cabang, dan cabang istimewa. Kepada Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad, anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, dan juga narasumber kita pada sore hari ini. Pada foundernya Trikilat, Neng Atika Gunardo dan Neng Sulma Safina, dan juga kepada seluruh asatid Nyantri Kilat, tim Nyantri Kilat, semuanya saja pada peserta Nyantri Kilat, ya, Sobat Santri Kilat, dan juga kepada seluruh peserta dimanapun Anda berada. Teman-teman ngaji online yang dirahmati Allah, sore hari ini saya Muhammad Farhan Mujib, tidak sendirian ya, saya akan ditemani oleh rekan saya yang rajin bersedekah ini, Gus Firdaus Asrori Maksum atau Gus Fasrori, yang nanti akan memandu jalannya diskusi sore hari ini. Baik, senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam program mengaji fikih filantropi, sebuah program kerjasama atau kolaborasi antara NU Care Lazisnu dan Nyantri Kilat. Kajian fikih filantropi ini adalah kajian yang mengupas prinsip-prinsip fikih dalam berbagi dan berderma ya. Nah, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan insya Allah penuh manfaat, yaitu sedekah jariah, sustainable giving that lasts forever. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sedekah itu adalah salah satu bentuk amal yang dianjurkan dalam Islam. Namun yang perlu kita ketahui bersama, ada satu jenis sedekah yang pahalanya ini terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia, yaitu sedekah jariah. Nah, dalam konsep sustainable giving that lasts forever ini, sedekah jariah itu adalah sebuah warisan abadi atau legacy yang bisa kita tinggalkan bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk alam, untuk hewan, dan juga seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya membangun sumur yang manfaatnya itu berupa air bersih, menanam pohon yang bisa untuk berteduh dan juga bisa menjadi rumah bagi makhluk lain. Dan masih banyak contoh lain yang intinya dalam sedekah jariah ini sustainable-nya itu bisa untuk dua sisi, bisa untuk pemberi dan juga untuk penerima. Artinya kemanfaatannya itu bisa terus dirasakan dan pahalanya itu juga terus mengalir untuk pemberi, yang mana itu merupakan bekal yang terbaik dalam kehidupan setelah kematian. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan sedekah jariah agar menjadi investasi akhirat yang abadi? Lalu apa saja landasan fikih yang mengatur hal tersebut? Insya Allah semua akan dibahas secara mendalam pada kajian sore hari ini oleh narasumber kita yang insya Allah kapasitas dan sanad ilmunya sudah tidak perlu kita ragukan lagi, tidak perlu kita pertanyakan lagi. Dan beliau siap memberikan pencerahan bagi kita semua, yaitu Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad atau yang akrab dipanggil Cak Epit. Nggih. Sebelum kita mulai kajian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah nanti kajian akan disampaikan oleh narasumber, setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya, nanti silahkan bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Baik, mari kita simak pemaparan dari narasumber kita hari ini kepada Cak Ebit. Kami persilahkan sepenuhnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wa nafsu bi dzikri kepada segenap Dewan Kepengurusan Lasisnu BBM Pusat dan juga kepada segenap pengurusan yang terkilat, Mas Moderator, ada Mas Farhan, ada Mas Pasrori ini Gus sebenarnya ya, Gus Farhan dan Gus Pasrori. Sebelumnya suaranya sudah jelas ya, suaranya sudah jelas. Kurang volumenya Kurang. kata sih kurang Gus. Oh iya, coba ini ya. Jadi pada pembahasan sore hari ini langsung saja kita akan mengulas berbagai macam pembahasan tentang sedekah jariah. Bentar. Pembahasan tentang sedekah jariah yang konsepnya sustainable giving that lasts forever dalam Islam. Pertama gini guys, yang patut kita ketahui bersama bahwa dalam fikih itu terdapat tiga istilah. Terdapat tiga istilah berkaitan tentang pemberian. Yang pertama adalah pemberian yang itu dinamakan sebagai sedekah. Sedekah itu adalah pemberian yang tujuan pemberi melakukan hal tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk niatan akhirat. Misalkan saya menyedekahkan sebagian uang ke Lazisnu. Ini pasti tujuan saya itu bukan urusan duniawi, tapi tujuannya adalah akhirat. Atau saya memberikan uang ke masjid, ya, atau saya menyumbang untuk acara pengajian. Maka pasti tujuan saya untuk memberikan hal itu adalah untuk akhirat. Ini namanya sedekah. Ya. Sedangkan ada pula yang disebut juga dengan hadiah. Kalau hadiah ini merupakan pemberian yang tujuan utama hal tersebut, melakukan pemberian tersebut itu bukan untuk akhirat, tapi murni urusan dunia. Misalkan seperti ketika ada kawan kita merayakan ulang tahun, ya, merayakan ulang tahun. Maka apa? Maka tujuan kita memberi hadiah, memberi kado, ya, itu bukan mengharapkan suatu hal-hal yang berbau akhirat, tapi memang murni untuk menyenangkan teman kita. Nah ini, guys, ini merupakan perbedaan antara hadiah dan sedekah. Maka dari itu kenapa kok Nabi Muhammad dan juga keturunannya itu dilarang untuk menerima yang namanya sedekah. Karena apa? Karena sedekah ini tujuannya untuk akhirat, orientasinya itu adalah akhirat, maka tidak lain tidak bukan hal yang berimbas pada hal ini adalah membersihkan terhadap kotoran-kotoran yang dimiliki oleh kita dan harta kita. Ini tujuan dari sedekah. Sehingga layaknya membersihkan kotoran, sedekah ini dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kotor secara batiniah. Maka apa? Maka hal ini tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada Nabi Muhammad dan keturunannya Nabi Muhammad. Ini pertama. Ya. Berbeda dengan hadiah. Kalau hadiah itu karena tujuannya bukan merupakan hal akhirat dan tidak ada fungsi untuk membersihkan terhadap harta dan diri kita, maka ini cenderung bersih secara batiniah. Sehingga boleh diterima oleh Nabi dan juga diterima oleh keturunan Nabi Muhammad. Makanya ini dalam hal ini ada cerita, nggih. Wah, dulu Salman Al-Farisi itu merupakan salah satu tokoh sahabat yang berkelana kemana-mana. Ya, berkelana ke daerah Romawi, ke daerah Persia. Dan ternyata dia punya salah satu guru yang menjelaskan bahwa kamu nanti akan bertemu dengan salah seorang rasul yang terakhir. Lalu apa? Lalu
Loh, bagaimana saya melihat terhadap ciri-ciri bahwa dia itu adalah Rasul? Ciri-cirinya satu, kalau dia itu kalau dia itu diberikan sedekah, dia nggak mau, tapi kalau diberikan hadiah, dia justru berkenan atau mau. Maka akhirnya benar, waktu pas gurunya itu meninggal, ternyata Salman Al-Farisi mendengar dari beberapa orang di daerah Persia bahwa ada seorang Rasul yang bernama Muhammad di daerah Makkah. Maka dia mengunjungi Makkah, jauh-jauh dari Persia mengunjungi Makkah untuk tujuannya ngetes. Paham nggak maksudnya? Ngetes apakah Muhammad ini betul-betul Rasul atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya dikasih suatu harta yang cukup banyak. Ini merupakan sodakoh dari saya, wahai Muhammad. Ternyata benar, Nabi Muhammad tidak mau, mohon maaf. Kami golongan para nabi, kami tidak mau menerima yang namanya sodakoh. Tapi sudah cukup itu, kami tidak menerima yang namanya apa? Sodakoh. Akhirnya tidak jadi diberikan sama Salman Al-Farisi. Keesokan harinya Salman Al-Farisi memberikan hal itu. Muhammad, ini saya berikan kepada kamu. Saya kan sudah bilang, kata Nabi, bahwa saya golongan Nabi tidak menerima yang namanya sodakoh. Bukan, aku bukan memberikannya atas nama sodakoh. Tapi aku memberikannya atas nama hadiah. Oh, karena ini atas nama hadiah, maka Nabi Muhammad menjadi mau menerima. Nah ini ya, ini merupakan perbedaan apa antara sodakoh dan hadiah. Selanjutnya ada term ketiga, yaitu hibah. Yes. Yaitu apa? Hibah. Hibah ini bersifat umum. Hibah ini mencakup terhadap baik itu sodakoh ataupun hadiah. Ini tercakup dalam koridor apa? Koridor hibah. Maka apa? Maka ketika bahasanya itu ini saya memberi, ini masih bersifat umum. Apakah ini bersifat sodakoh atau hadiah? Tapi itu bisa dilihat dari aspek niatan dari seorang pemberi. Niatan dari seorang pemberi itu apakah niatan dari seorang pemberi itu untuk akhirat atau dunia? Ini yang membedakan. Ini guys, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita bicara tentang sedekah jariah ya, yang tadi dijelaskan oleh Mas Farhan bahwa sedekah jariah ini sustainable-nya bukan cuma bagi seorang penerima, tapi juga bagi pemberi. Gitu. Maka dalam hal semacam ini, kita pertama membahas tentang dalil dulu ya. Dalil tentang sedekah jariah. Seperti masyhur ya, dan mungkin ini menjadi hafalan wajib di setiap pesantren bahwa tabnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Bahwa ketika seseorang meninggal dunia, ya, ketika seseorang meninggal dunia, maka apa? Maka in qata'a amaluhu, seluruh amalnya akan terputus. Ya, seluruh amalnya akan terputus. Bahkan ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Yang artinya bahwa sesungguhnya bagi manusia itu hanya mendapatkan manfaat dari amal yang mereka lakukan, gitu. Kecuali tiga, kecuali tiga. Dan ternyata tiga hal ini yang pertama kali disebutkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sodakotin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Ini yang pertama, yeah. Sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'ubi, ya, merupakan ilmu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ilmu tersebut. Misalkan dengan saya mengajar di momen apa namanya Zoom ini, ternyata ada salah satu dari kalian kok mencatat dan itu dijadikan amalan yang istiqomah. Maka walaupun saya sudah meninggal, ya karena landasan amaliyah yang panjenengan lakukan semua itu adalah berasal dari saya, maka saya mendapatkan pahalanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah. Kita memiliki generasi atau keturunan yang senantiasa mendoakan terhadap itu. Ini tiga amal yang tidak akan terputus. Sebelum membedah persoalan tentang sodakoh ya. Ini ada beberapa dalil-dalil yang menurut saya cukup menarik berkaitan tentang sodakoh ini. Apalagi terlebih sekarang merupakan bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad, al-afdolu sodakoh fi Ramadan. Jadi
sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dilaksanakan ketika di bulan Ramadan. Maka dalam salah satu hadisnya bahwa Nabi Muhammad itu merupakan orang yang paling dermawan. Dan saking dermawannya Nabi Muhammad dan kedermawanan Nabi Muhammad yang levelnya paling tinggi itu beliau lakukan ketika di bulan Ramadan. Makanya ini ya, mumpung mumpung sekarang pas bulan Ramadan, ayo kita beragama Islam sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kita ingat contoh Nabi Muhammad bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang paling dianjurkan untuk melaksanakan sedekah. Sampai saya ngapunten, ini kalau sedikit cerita, kemarin itu gitu, kemarin biasa, waktu posting di WA ya, waktu posting di WA, buka buka enak di salah satu restoran di Jember di daerah saya. Ketika posting gitu, tiba-tiba ngapunten, yang posting kebetulan istri saya. Istri saya posting ternyata apa? Ada saudara-saudara yang biasanya guyon nih loh, yang biasanya guyon, bungkus nopo, biasanya kan ada semacam itu, ya. Mbak, aku bungkus nopo, aku pengen lalapan itu. Biasanya kan ada. Biasanya kita menanggapi hal semacam itu kan hanya seperti angin lewat. Paham nggak maksudnya ya? Awal saya menanggapinya seperti halnya angin lewat. Jarno wis dik, arek kon biasa koyo ngono. Tapi tiba-tiba ngapunten, saya itu teringat bahwa Nabi Muhammad itu tadi merupakan ajwadun nas, bahwa Nabi Muhammad kedermawanannya itu sangat begitu kentara ketika ada di bulan Ramadan. Jadi minimal ketika pas bulan Ramadan, orang kalau basa-basi ke kita minta dan lain sebagainya, itu minimal kita turuti. Karena melihat Nabi Muhammad itu apa? Mencontohkan hal ini. Nah ini ngapunten ini saya bukan tujuannya riak atau apa, biar barangkali ada yang ketularan ini dari teman-teman semua di sini. Karena apa? Karena ini seperti kata Umar bin Abdul Aziz, ini cukup menarik ya. As-sholatu tuballighuka nisfat thariq, was-shaumu yuballighuka babal muluk, was-shadaqah tudkhiluka alaihi. Jadi yang artinya ketika kita mau menuju seorang raja, ya, ketika kita mau menuju pada presiden, misalkan gitu ya, pada Pak Prabowo, misalkan mau mendemo tentang RUU TNI, ya, seperti Mas Pasrori ini semangat kayaknya ini ya. Jadi apa? Jadi yang pertama, sholat, dengan kalian melakukan sholat, itu akan membuat kalian sampai di tengah jalan. Misalkan sampean yang rumahnya di Jawa Tengah, ya kan ya, di Magelang misalkan, maka apa? Maka sampean mau ke Jakarta ini nyampainya cuma Cirebon. Paham nggak maksudnya? Dengan sampean sholat, sampean nyampainya cuma ke Cirebon. Wasaumu yuballighuka babal muluk. Dengan sampean puasa, maka apa? Maka sampean puasa ini yang membuat sampean kendaraan menuju sampean ada di depan gerbang istana. Ya. Tapi sampean di gerbang istana itu kan belum tentu bisa mencapai pada presiden untuk komplain pada RUU TNI ini. Misalkan gitu ya. Apa yang membuat sampean bisa sampai kemana namanya? Pada Pak Presiden, itu ternyata di sini washodaqoh tudkhiluka alaihi. Sedekahlah yang bisa membuat kalian sampai menuju terhadap presiden. Nah, ini ya. Jadi komponen antara gabungan dari tiga hal ini yang membuat kita menjadi sampai pada sebuah tujuan. Yaitu apa? Pertama sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah sedekah. Nah, ini ya. Selanjutnya, sedekah. Kalau secara saya kelompokkan, sedekah itu memiliki secara umum 4 fungsi. 4 fungsi. Dari yang saya himpun, bahwa sedekah ini memiliki 4 fungsi utama yang bermanfaat bagi seseorang. Yang pertama, sedekah itu menolak bala. Jelas nih, sedekah itu apa? Menolak bala. Makanya dalam hadis, sedekah tusir tudfi'u ghadabar rabbi. Jadi sedekah yang kalian lakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sekiranya ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Misalkan ketika kita tiba-tiba ngapunten Mas Fasrori transfer Mas Farhan Mujib, iya aku tiba-tiba transfer tanpa mengirimkan bukti transfer gitu loh ya. Tanpa mengirimkan bukti transfer dan menggunakan rekening orang lain gitu loh ya. Nah ini semoga diamalkan ya Mas Fasrori sama Mas Farhan ini.
Jadi tanpa mengirimkan apa bukti transfer dan lain sebagainya, ini bisa apa namanya meredamkan terhadap amarah Allah gitu ya, amarah Allah terhadap dosa yang kita lakukan. Nah ini gini, ini pertama. Jadi bahkan saya sampai punya rumus, gitu. Saya sampai punya rumus bahwa gini, ketika kita kok mengalami suatu cobaan, mengalami suatu bala, gitu. Terus kita menghabiskan uang banyak untuk menghadapi cobaan dan bala itu, maka apa? Maka itu jangan kita artikan merupakan apes yang kita rasakan, bukan. Itu sangat memungkinkan bahwa merupakan cara Allah mengurangi harta kita karena kita tidak mau dengan sukarela untuk mengurangi harta kita ke jalan yang semestinya. Nah, ini ya. Ini ini gitu. Jadi misalkan ngapunten eh, kita sudah tahu ya ada acara ini lazisnu dan lain sebagainya yang tujuannya betul-betul baik, tapi kita tetap saja tidak peka untuk bersedekah. Maka apa? Maka jangan salah. Misalkan di kemudian hari besok atau lusa kita mendapatkan suatu cobaan yang itu menghabiskan uang banyak hanya gara-gara kita tidak peka untuk menghadapi suatu keadaan sosial semacam ini. Nah, ini itu sodakoh terlebih zakat. Ini yang pertama ya. Fungsi sodakoh adalah apa? Menolak bala. Yang kedua, fungsi sodakoh itu merupakan menjadi kafaroh dari suatu dosa atau melebur dari suatu dosa yang kita lakukan. Dalam hal ini ada salah satu dalil ya yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud bahwa inna rojulan abadallaha sab'ina sanatan tuma asoba fahishatan fauhbito amaluhu tuma marro bimiskin fatasodaku alaihi biroghifin faghafarallahu lahu dambahu waroda alaihi amala sab'ina sanah. Yang artinya, kata Ibnu Mas'ud, ada seorang laki-laki yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah selama 70 tahun. 70 tahun terus beribadah kepada Allah. Lalu apa? Lalu summa asoba fahisatan. Lalu tiba-tiba apa? Dia melakukan suatu kemaksiatan. Ya kan? Melakukan apa? Suatu kemaksiatan. Setelah 70 tahun ibadah, dia melakukan apa? Kemaksiatan. Gitu. Makanya nopo jadi kutrotun minal hawa, ya kan ya? Kutrotun minal hawa, yukadiru bahron minal ilm. Itu ada ya. Jadi kalau dalam salah satu makalah, jadi satu tetes dari hawa nafsu itu akan memperkeruh, akan mengeruhkan terhadap lautan ilmu keseluruhan. Ini gitu. Itu bayangkan ya. Kutrotun minal hawa yukadiru bahron minal ilm. Itu. Jadi 70 tahun dia menyembah terhadap Allah, lalu dia melakukan kemaksiatan. Akhirnya gara-gara kemaksiatan itu, Allah melebur terhadap amalnya. Ya kan? Amalnya dilebur semuanya. Selama 70 tahun. Lalu ketika amalnya sudah dilebur, tumamar robi miskinin, dia lewat bertemu dengan orang miskin, lalu dia bersedekah. Dengan memberikan satu roti. Ya kan ya? Satu roti. Karena ada orang miskin, dia peka, akhirnya dia sedekah. Gara-gara tasodako birogifin, wafarallahu lahu dzambahu. Gara-gara apa? Sedekah itu Allah akhirnya mengampuni terhadap dosanya dan dia kembalikan amal 70 tahun yang sudah dia lakukan. Nah, ini merupakan salah satu introspeksi atau salah satu bahan refleksi bagi kita bahwa ngapunten ketika kita misalkan sengaja ya ataupun tidak sengaja melakukan maksiat, sedangkan kita sebelumnya sudah on the right track, sudah ada pada jalan yang benar. Maka solusi agar dosa itu tidak menghancurkan terhadap amal kita, itu salah satunya adalah dengan sedekah. Ini ya, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Selanjutnya, sodakoh itu fungsinya jelas adalah mendatangkan rizki. Yeah. Apa? Mendatangkan rizki. Jadi masyhur sekali ya, masyhur sekali. Bahkan jauh dari Romo Yai Anwar Mansur sendiri mempertegas bahwa sodakoh itu ibaratnya koyok pancingan, ya kan? Seperti apa?
seperti umpan. Seperti umpan. Kalau misalkan umpannya kita itu besar, ya, umpannya kita itu besar, maka yang kita dapatkan pasti akan lebih besar. Gitu. Sebaliknya, kalau kita nggak ngasih umpan sama sekali, misalkan sampean mancing di sungai, tapi nggak diisi cacing itu, apa namanya? Pancingannya sampean nggak diisi cacing, nggak diisi ikan, nggak diisi apa, lah misal ya, sampean terus, maka pasti dijamin tidak akan ada ikan yang sampean dapatkan. Atau bahkan jadi sampean bisa dianggap sebagai orang gila, ya kan ya? Ngapain mancing tapi nggak ada, Pak? Nggak ada umpannya. Nah ini salah satu wujud bahwa jangan jangan harap kita mendapatkan sodako apa rezeki yang besar, mendapatkan rezeki yang barokah kalau tidak diimbangi dengan yang namanya apa sedekah. Ini okay. Lalu selanjutnya fungsi sodakoh yang terakhir yang keempat ini yang menurut saya penting ya. Menurut saya penting bahwa sodakoh itu ada sodakoh jariyah, ada sodakoh mutanahiyah. Gitu ya. Ada sodakoh jariyah, ada sodakoh mutanahiyah. Sodakoh mutanahiyah itu apa? Itu adalah kalau dalam istilah yang lain disebutkan bahwa sodakoh mutanahiyah itu sodakoh sabitah. Ya, sodakoh yang tetapnya atau apa namanya pahalanya itu hanya kita dapatkan ketika kita melaksanakan sodakoh itu. Misalkan, ketika kita memberi makan orang yang berbuka, memberi makan orang yang berbuka. Maka apa? Maka ya sudah, kita seperti dalam hadis kita mendapatkan pahala layaknya puasanya orang tersebut, orang yang kita beri makanan. Tapi setelah itu habis itu, setelah itu besoknya kita sudah tidak mendapatkan yang namanya pahala. Ya, ini merupakan sodakoh mutanahiyah atau dalam redaksi lain diartikan sodakoh tabitah. Sedangkan sodakoh yang jenis kedua, ini yang kita bahas sekarang, itu adalah sodakoh jariyah. Ingat ya, bahasa dari Nabi Muhammad itu bukan amal jariyah, bukan. Makanya ini keliru ya. Kalau di masjid-masjid, habis itu di amal-amalan, itu kan biasanya kan namanya amal jariyah. Iya kan ya? Namanya apa? Amal jariyah. Itu sebenarnya bukan amal jariyah, tapi bahasa Nabi Muhammad itu adalah sodakoh jariyah. Karena kalau amal jariyah, mungkin lebih pas kita definisikan atau kita contohkan pada kasus ketika orang yang menyumbangkan bukan dari uangnya, tapi dari apa? Tenaga fisik. Seperti misalkan uangnya sudah ada, tapi apa? Ada sukarelawan yang berkenan untuk membantu pembangunan masjid. Maka ini baru dinamakan amal jariyah. Tapi bahasa yang disebutkan Nabi Muhammad dalam hadis yang masyhur tadi, itu bahasanya dengan menggunakan sodakoh jariyah. Mengapa demikian? Dalam hal ini menunjukkan bahwa pertama, bahwa dalam sodakoh itu ada sirun, ya, ada semacam rahasia tersendiri. Jadi Nabi Muhammad menyebutkan dengan kata-kata sodakoh. Yang ini berbeda dengan yang namanya amal jariyah. Ya. Sebab apa? Sebab kalau amal jariyah lebih umum daripada sodakoh jariyah. Maksudnya bagaimana sodakoh jariyah itu merupakan ketika kita dari hasil kita memberi, lalu apa? Dibelikan suatu barang atau dibelikan suatu fasilitas yang itu bisa dinikmati secara kontinu, sustainable bagi orang yang menerimanya. Ya, bagi orang yang menerimanya. Maka dalam keadaan demikian, misalkan ngapunten Mas Farhan Mujib ternyata setelah menjadi admin moderator di Nyantri Kilat tiba-tiba kenal apa namanya? Ketua Lazisnu diangkat jadi komisaris batubara, misalkan gitu. Diangkat jadi komisaris apa? Batubara. Amin, amin kan ya Mas Farhan Mujib kan, amin ya. Jadi komisaris, gara-gara jadi komisaris gitu ya. Gara-gara jadi komisaris, wah, iki wis aku nggak kira lali karo apa, saya nggak akan mungkin lupa dengan Sumbangsi Nyantri Kilat dulu yang mengenalkan saya ke kepengurusan Lazisnu. Ya moga aja ada yang peka ini ya, kepengurusan Lazisnunya ini ya, sampai merekrut Mas Farhan. Enggak, kita buat nyantai aja gini nggak apa-apa kan ya. Terus
Gara-gara jadi itu, jadi apa namanya? Jadi komisaris salah satu perusahaan di Batubara. Mas Farhan Mujib langsung, wah, aku mbien pas waya mondok nang Lirboyo, itu apa namanya? Ketika saya turun tol, itu saya lihat ada masjid namanya Masjid Muldoko. Paham nggak maksud? Kan ada itu ya namanya Masjid Muldoko. Itu merupakan sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya kepada siapa namanya? Pak Muldoko. Aku nggak pengen kalah karo Pak Muldoko, saya kepengen bikin masjid. Nanti masjidnya saya namakan masjid apa misalkan Masjid Farhan Kilat misalkan gitu ya. Masjid apa Farhan Kilat. Farhan itu karena nama Mas Farhan sendiri, Kilat itu karena yang memberikan jalan menuju siapa namanya? Menuju Lazisnu tadi. Maka dalam keadaan demikian, ini apa? Masjid yang dibangun yang bernama Farhan Kilat tadi itu ya, ini terus walaupun Mas Farhan itu sudah meninggal, tapi karena ada orang yang sholat dan apa namanya didirikan selama 5 waktu di masjid tersebut, pahalanya terus mengalir. Ini pahalanya apa terus mengalir. Makanya ngapunten, ngapunten. Ini sedikit saya mungkin melenceng dari topik tema. Gitu. Itu gini. Kalau sampean tahu, salah satu strategi orang Cina, ya, strategi orang Cina dalam bagaimana sekiranya membantu terhadap saudaranya, itu caranya simpel. Ya, saudaranya siapa namanya? Caranya simpel. Mereka itu, misalkan ya, dan ini mungkin yang menjadi kesalahan rata-rata santri menurut saya kalau saya boleh otokritik pada kalangan santri sendiri bahwa mohon maaf orang Cina itu ketika masih belum ekonominya masih belum stabil ya ekonominya masih belum stabil ini cara saudara-saudaranya membantu itu bukan dengan cara diberi fresh money bukan ini kamu saya kasih uang 20 juta untuk apa namanya modal usaha dan lain sebagainya bukan tapi caranya bagaimana? Caranya orang Cina ini, orang Cina yang minta bantuan sebelumnya dia sudah punya fresh money dulu. Tapi apa? Bantuan yang paling lekat itu adalah bukan memberi uang, tapi adalah memberi jalan. Paham nggak maksudnya? Karena kamu itu bergerak di bidang batu bara, ini saya kenalkan orang Prajogo Pangestu, misalkan gitu ya, yang punya Barito Putra itu kan ada ya, yang bergerak di bidang salah satunya tambang dan lain sebagainya. Ini kamu saya kenalkan, paham nggak maksudnya? Nah ini cara menolongnya itu dengan cara seperti itu. Dari situlah, misalkan siapa? Mas Fasrori sudah sukses, kenal sama Prajogo Pangestu, mau nolong Mas Farhan Mujib, ibaratnya. Asror, aku anu ya aku, apa jenenge? Pas gak duit, nyele duit apa 1 juta aku. Ini biasanya ngapunten tradisi santri kan gitu. Ya kan ya? Ketika minta tolongnya itu berupa utang. Paham nggak maksudnya? Berupa hal-hal yang sifatnya konsumtif, bukan produktif. Itu loh. Akhirnya yang ada dalam keadaan semacam ini justru bukan hanya apa namanya dia Mas Asrori bukan hanya kehilangan uang 1 juta karena Mas Farhan ini kalau diutangi mungkin problematik. Misalnya loh ya, ini misalkan contoh saja ya, nggak tahu kenyataannya yang tahu cuman Mas Fasrori saja itu ya sama teman-teman yang terikilat. Niki nopo niki ketika semacam itu akhirnya dipinjemi sama Mas Fasrori karena nggak balik pertemanan hilang. Gitu loh ya. Nah ini yang problem. Tapi apa cara ayo kita niru orang Cina ya. Cara bantunya Mas Fasrori ke Mas Farhan itu adalah dengan menyambungkan relasi baru ketika sudah disambungkan relasi, biarkan Mas Farhan itu berorkestra sendiri. Apakah dia bisa mengambil hatinya tadi ya Prajogo Pangestu dan lain sebagainya yang dikenalkan? Kalau ternyata Mas Farhan itu nggak bisa, kok justru yang dikenalkan itu kecewa, ya sudah, Mas Fasroni cukup menyimpulkan bahwa Mas Farhan ini nggak punya mentalitas untuk sukses. Paham nggak maksudnya ya? Tapi kalau ternyata sudah dikenalkan ya dengan orang yang top, kok ternyata dia bisa settle dan dia bisa menjalin hubungan baik di sana. Maka apa? Maka ini merupakan salah satu pertanda bahwa ada potensi dari Mas Farhan. Jadi apa? Jadi orang Cina itu tidak mau berlama-lama untuk menolong terus-terusan menolong, tapi cukup ngasih semacam sinyal ya. Apakah dia ini orang yang kreatif? Apakah dia orang yang bisa settle atau tidak ketika dikenalkan oleh orang lain? Nah ini
ini merupakan salah satu contoh ya bagi kita. Ayo kalangan santri ini utamanya, ayo kita jalin relasi yang cukup besar. Misalkan seperti ini ya, nyantri kilat Mas Fasrori punya keahlian di bidang apa. Kebetulan saya kenal dengan beberapa influencer, saya kenal dengan beberapa aktivis-aktivis. Nanti coba saya kenalkan, Gus, saya gini, sudah akrab. Nanti saya kenalkan. Coba sampean, tapi ngenalinnya jangan lewat japri WA ya kan ya. Nah itu ya oh, kenalan lewat japri WA itu keliru. Paham nggak maksudnya ya? Saya kenalin orang, misalkan mohon maaf, Mas Fasroni saya kenalin ke Habib Hussein Ja'far misalkan, karena saya ada akses ke Habib Hussein Ja'far. Ternyata saya kenalin, Gus, boleh minta WA-nya Habib Hussein Ja'far. Ya ini nggak akan dibalas sama beliau. Ya kan ya? Jadi bagaimana sekiranya ketika mengenalkan orang pada orang yang lain, itu timbul dalam suasana yang elegan. Misalkan lewat kopdar dan lain sebagainya. Dan ternyata di situ sedikit-sedikit. Ini lagi. Ini merupakan salah satu strategi orang Cina. Kita kembali ya. Kita kembali ke pembahasan utama tentang apa namanya utama tentang bahwa sedekah jariah itu sustainable dari dua aspek, ya kan ya? Bahwa sedekah jariah sebagai bentuk pemberdayaan berkelanjutan, ya kan ya? Pemberdayaan berkelanjutan yang berbasis nilai spiritual. Jadi gini ya, saya simpulkan bahwa mohon maaf, kita dalam hidup itu perlu meninggalkan yang namanya legacy. Jelas ya? Kita perlu meninggalkan yang namanya legacy atau warisan. Misalkan gini. Misalkan gini ya. Jadi saya pernah sedikit cerita. Saya pernah. Ini mungkin yang konteksnya Lirboyo gitu. Mungkin jenengan semua kenal dengan Pak Hamim. Tahu sama? Kenal dengan siapa namanya? Pak Hamim HR. Itu merupakan salah satu guru sekaligus role model saya waktu nyantri dulu. Saya waktu dalamnya dalamnya beliau itu kebetulan ada di depan salah satu pondok besar. Mohon maaf ya. Ada di depan salah satu pondok besar. Itu termasuk pondok besar di Malang. Ya. Ketika kayak gitu, dengan waktu saya sowan ke beliau, itu ternyata beliau itu masanya sudah lumayan banyak. Tahu nggak maksudnya ya? Beliau itu ngopeni orang-orang preman. Beliau ngopeni orang-orang anak kecil. Beliau ngopeni santri juga. Tapi beliau sifatnya rintisan. Tahu nggak maksudnya? Ketika ngobrol, beliau itu utarakan itu berbagai macam konsep pendidikan, berbagai macam cita-cita asa yang beliau inginkan. Saya kebetulan ngajak teman saya, dia sekarang kandidat doktor, ya, dia kandidat doktor. Tiba-tiba saking briliannya pemikiran yang dimiliki oleh Pak Hamim, saya nyeletuk pada teman saya. Nam, kebetulan namanya Nam. Nam, dengan potensi guru saya ini yang begitu istimewa, ya kan ya, saya kok punya feeling bahwa nantinya bisa jadi pondok besar yang ada di depan dalam beliau itu kalah dengan pengaruh beliau. Karena apa? Karena beliau orang berilmu dan lain sebagainya. Saya menyangka semacam itu, ya kan ya? Karena bisa jadi guru saya Pak Hamim itu merupakan orang yang tahu sendiri ya, bisa jadi tokoh di Lirboyo di zamannya, ya, macan Lirboyo di zamannya. Ternyata jawaban, mohon maaf ya, jawaban dari teman saya itu simpel. Gini mas, manggil saya mas. Gini mas, seringkali kemampuan, skill, atau pengaruh itu tetap kalah dari yang namanya legacy. Mohon maaf ya, secerdas-cerdasnya saya dan lain sebagainya, misalkan loh ya, terus betapa relasi saya itu sudah tinggi dan lain sebagainya, tapi mohon maaf saya mau bikin pondok pesantren baru. Ini belum tentu pondok pesantren yang saya miliki itu betul-betul bisa lebih besar dari pondok yang sudah ada di daerah saya selama 100 tahun. Yang sudah ada selama 50 tahun. Mengapa demikian? Karena pesantren-pesantren di sana itu walaupun mungkin pengasuhnya mungkin ya tidak secerdas dan lain sebagainya sebagaimana yang menurut saya ya, tapi mereka mendapatkan nilai plus berupa apa? Orang tuanya sudah meninggalkan yang namanya legacy. Nah, ini ya. Ini. Jadi hal semacam itu ya mungkin ono bener ya Mas kata teman saya yang sampean apa namanya bilang ada benarnya, tapi menurut saya kayaknya sulit. Karena apa? Tetap kemampuan seseorang itu akan kalah dengan legacy yang sudah diberikan oleh leluhur-leluhur orang lain.
Nah, ini gih, makanya ayo apalagi yang mondok lama ini gih, jangan sampai ngapunten ngapunten kalau kalau istilahnya itu kita ngaji tentang bab ilmu waris 7 tahun, 8 tahun, tapi begitu mau meninggal gak ada warisan yang kita berikan kepada anak turun kita. Akhirnya ilmu kita soal ilmu waris itu malah gak manfaat. Ya, makanya dalam Al-Quran dijelaskan, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu alaihim. Gitu loh ya. Jadi hendaknya orang-orang itu takut. Nggih. Takut apa? Takut nantinya mereka meninggal setelahnya, ya, setelahnya meninggalkan generasi yang itu zurriyatan di'afan. Itu apa? E -e, meninggalkan keluarga atau meninggalkan generasi yang itu lemah, yang itu tidak berdaya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya tidak bisa settle, tidak bisa berjuang menghadapi apa? Menghadapi kerasnya hidup ini. Nah, ini gue, makanya kalau saya ikut prinsip guru saya ikut prinsip guru saya bahwa hidup itu cuma satu kali. Hidup yang kita jalani ini loh, Mas, itu cuma apa? Cuma satu kali. Dan harus kita tekankan dalam hidup kita bahwa hidup kita yang cuma satu kali ini kita harus sukses. Paham nggak maksudnya? Nggak mau tahu kita dalam hidup ini harus apa? Sukses. Apa itu? Yang namanya apa? Namanya gagal dan lain sebagainya itu ya harus kita jalani sampai kita tekankan kita harus apa? Sukses. Karena apa? Karena kita hidup cuma sekali. Ya. Dan kita kata Al-Quran harus meninggalkan dzurriyyatan yang itu qawiyah. Keluarga yang itu apa? Kuat. Salah satu caranya itu ketika kita sudah ditopang dengan legacy yang bersifat duniawi, ayo kita tinggal memikirkan bagaimana kita meninggalkan sustainable atau kita meninggalkan legacy yang bersifat apa? Ukhrawi. Salah satunya dengan kita melaksanakan yang namanya sodakoh jariah. Sodakoh jariah ini secara umum saya kelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama, sodakoh jariah itu adalah dalam bentuk pembangunan infrastruktur kemanusiaan. Ini ya, pembangunan infrastruktur kemanusiaan. Misalkan, mohon maaf, di daerah setempat ternyata ada akses, ya, ada akses melewati sungai yang itu belum ada jembatannya, ya. Yang kebetulan mengajukan proposal kemana-mana ke pemerintah itu ternyata nggak ada yang ngasih sih. Masyarakat mengadakan apa namanya iuran untuk pembangunan jembatan. Nah, uang yang jenengan sedekahkan untuk pembangunan jembatan itu merupakan sedekah jariah dalam wujud infrastruktur kemanusiaan. Sehingga apa? Sehingga ketika ada orang yang lewat di sana, selama jembatan itu masih ada orang yang lewat tujuannya untuk mencari nafkah untuk keluarga, sampean mendapatkan apa? Pahala. Walaupun hatta ketika sampean sudah meninggal. Ketika sampean apa namanya? Membangun jembatan lalu dilewati oleh siapa namanya? Oleh orang yang sekolah ya kan mencari ilmu, maka setiap orang tersebut mencari ilmu pahalanya akan mengalir terhadap apa? Terhadap kita. Makanya apalagi gini ya. Ini saya pernah mendengar salah satu rumus kunci gitu. Jadi orang-orang sukses seperti sebanyak lah ya. Kalau sampean kepengen karir kan gini ya. Kalau kata orang itu kan setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kan gitu. Setiap masa ada orangnya dan setiap masa ada orangnya. Itu apa? Itu dalam keadaan semacam itu biar karir seseorang itu terus gini ya, terus buleran gitu ya. Kalau chart itu apa namanya? Biar terus buleran, terus naik. Ini salah satu yang paling efektif itu adalah membangun masjid. Paham nggak maksud? Makanya berapa banyak artis-artis yang itu rela mengcover pembangunan apa? Masjid. Terus ini nggak bisa diukur dari logika. Jadi apa? Jadi orang kok bangun masjid? Ya sudah, ini rata-rata karirnya itu stabil. Itu loh, guys. Ketika itu bergerak di bidang yang itu dalam skup yang besar. Gitu. Kalau sampean nggak bisa membangun masjid secara utuh karena biayanya miliaran mungkin ya, miliaran, maka ya sudah, kamu ikut nyumbang
atau menyumbangkan sesuatu yang itu bernilai kontinu. Bernilai apa? Kontinu. Ini yang pertama, pembangunan infrastruktur kemanusiaan. Yang kedua, sedekah jariah itu juga bisa berupa dengan membangun sesuatu yang bergerak pada bidang ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Misalkan dengan membuat yang namanya apa namanya? Uh, yang namanya lembaga pendidikan. Ya, lembaga apa? Pendidikan. Jadi kemarin saya mendapatkan salah satu ilmu, ya, waktu kebetulan minta ngisi di UIN Jakarta, itu kaprodi dari PAI, ya, bidang PAI, itu Pak Swendi, namanya Pak Swendi, itu bilang, menafsiri tentang wala tamutunna illa wa antum muslim. Itu menafsiri bahwa apa? Bahwa wala tamutunna illa wa antum muslim itu bisa diartikan dengan tiga hal. Ya. Bahwa prinsip yang perlu kita tekankan dalam hidup itu tiga hal. Pertama, jangan sampai kita mati kecuali kita karya tulis. Ya kan ya? Karya apa? Karya tulis. Mungkin yang ada di sini yang sudah nikah, punya anak, itu mungkin punyanya bukan karya tulis, tapi karya tulus. Itu ada ya? Beda ya? Kalau anak itu kan karya tulus, ibaratnya ya. Kalau apa namanya? Ini maksudnya karya apa? Karya tulis. Gitu loh ya. Saya kebetulan alhamdulillah kalau karya tulis sudah 4, kalau karya tulus itu sudah 2 kayak, sudah 2. Ini ya. Ini yang pertama, kita sebisa mungkin punya yang namanya apa? Karya tulis. Yang kedua, kita punya karya lembaga. Paham nggak maksud? Jadi karya lembaga. Dalam arti apa? Kita punya semacam badan yang itu kita buat, yang itu bergerak di bidang apapun. Baik itu bidang keilmuan, bidang sosial, dan lain sebagainya. Udah lagi. Yang ketiga, itu karya pengaruh. Paham nggak maksudnya? Karya pengaruh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana sekiranya kita ketika meninggal, kita betul-betul hati kita itu punya pengaruh di masyarakat. Hati kita apa? Punya pengaruh di masyarakat. Maka sedekah jariah yang kedua ini, yang berbentuk ilmu pengetahuan, ini bisa termasuk dalam kategori yang kedua, yaitu karya lembaga. Makanya kalau, mohon maaf, kalau sekarang, kalau Samen tahu, sekarang itu kan banyak sekali pondok pesantren. Gini apa betul? Ya kan? Bahkan pendirian pondok pesantren itu sudah seperti tidak menggunakan nalar analogi psikologi lingkungan, sudah bukan. Kalau kita menggunakan psikologi lingkungan, kan kalau di situ ada pesantren, ya sudah, dakwah itu mengisi ruang kosong, ya sudah, saya nggak perlu bikin pesantren. Kan gitu kan? Saya tak bergerak di bidang yang lain. Karena kiai pondokan sudah banyak. Mungkin itu ada benarnya. Tapi itu ada salahnya dari aspek ternyata orang sekarang itu banyak sekali memang tujuan bikin lembaga. Itu bukan untuk saingan. Tapi apa? Tapi dalam rangka mewujudkan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Ini loh. Jadi walaupun ada pondok selisih 100 meter, saya tetap akan bikin apa? Bikin pondok. Karena ini yang akan meninggalkan legacy atau sodako jariah pada saya dan anak turun saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedekah jariah dalam bentuk pertanian. Dalam bentuk apa? Pertanian. Misalkan sekarang itu kan ada kalau di beberapa fakultas itu kan ada fakultas pertanian, ada fakultas teknologi pertanian. Itu beda gitu. Ada FP, ada FTP. Gitu ya. Jadi ada FP atau ada FTP. Bahkan pertanian ini sempat disinggung dalam salah satu hadis ya, bahwa tis'atu a'syaril arzak itu fit tijarah. Nggih. Tis'atu a'syaril arzak fit tijarah. Jadi 90% rezeki itu muncul dari tijarah. Dari apa? Berdagang. Ya, dari apa? Berdagang. Sedangkan menurut para ulama 10%-nya itu fiziroah. Ya. 10% yang lain itu berangkat atau muncul atau pertanian. Dari apa? Dari pertanian. Maka misalkan kita kita apa ya, menyedekahkan pada satu komunitas itu ya, alat teknologi diesel yang itu apa namanya? Menguruk tanah itu loh ya. Itu kan sekarang ada kan? Sekarang ada yang apa namanya? Yang cukup canggih ya, cukup canggih untuk membajak sawah
Itu kita belikan untuk itu, lalu itu digunakan untuk masyarakat. Maka ini merupakan wujud sedekah jariah yang konkret dalam bidang yang namanya itu apa? Bidang pertanian. Yeah. Dalam bidang pertanian. Bahkan ngapunten, bahkan kalau untuk soal zakat sendiri, di Fathul Mu'in itu juga sempat disinggung bahwa zakat yang dianjurkan itu bukan zakat berupa hal-hal pada fakir miskin ya. Itu bukan zakat yang itu bersifat konsumtif. Ya kan? Bersifat apa? Konsumtif. Makanya dari madhab Syafi'i, kenapa kok madhab Syafi'i itu tidak mengizinkan, tidak mengabsahkan zakat berupa mata uang kertas. Karena apa? Karena sifat dari mata uang kertas itu rata-rata akan digunakan sebagai hal yang konsumtif. Jadi makanya di Fathul sempat disinggung, bagi seorang amil ketika memberikan zakat kepada mustaiku zakat pada orang fakir miskin, coba digali dulu. Apakah dia itu punya bakat dalam bidang khiyatoh, dalam bidang apa? Jahit. Kalau misalkan dia punya potensi dalam bidang jahit, jangan diberi uang atau jangan diberi baju, belikan mesin jahit. Yang itu apa? Dari mesin jahit itu akhirnya digunakan untuk dia menonjolkan kreativitasnya di bidang penjahitan. Dan akhirnya itu terus menjadi mata pencaharian. Nah ini yang sifatnya sustainable dan keberlanjutan. Maka dari pemberian kita di bidang jahitan tadi ya, itu pahalanya terus mengalir pada diri kita. Karena apa? Dia mendapatkan rezeki dari hasil menjahit. Sebaliknya, dia sendiri, orang miskin yang kita beri apa namanya, beli mesin jahit, itu juga akan mendapatkan kemanfaatan karena terus dia akan ketika berhasil dia terus akan menghasilkan pundi-pundi nafkah yang diberikan untuk keluarganya. Yang ini notabene merupakan kewajiban bagi dia. Ini ya, ini yang ketiga, yaitu dalam bidang pertanian. Selanjutnya sedekah jariah yang menjadi apa namanya poin pada kita itu adalah sedekah jariah yang bersifat program sosial. Nah ini cukup penting ya. Program apa? Program sosial. Ini seringkali mohon maaf ya, lagi-lagi saya ingatkan, seringkali ilmu itu hanya memberikan pengaruh pada kita, itu ilmu lewat gini ya, lewat apa namanya, lewat lisan gini. Itu mungkin hanya bisa memberi pengaruh 10 atau 20%. Yang paling memberikan kita pengaruh itu adalah bagaimana kita memiliki figur yang betul-betul mengamalkan secara konkret hal itu. Ini terus terang ya, saya pengen sedikit cerita, biar mungkin ini bisa lekat. Saya kebetulan alhamdulillah, saya itu termasuk orang yang apa ya, punya pemikiran bahwa kita bisa sukses dan lain sebagainya itu murni kehendak Allah ya. Jadi kulun muyassarun lima khuliqalah. Kalau kita terlalu berambisi, kita terlalu banyak apa namanya, kita terlalu wah ini harus gini karena saya mungkin ya, saya dulu ya, karena saya sekarang followernya cukup banyak, saya harus cepat-cepat bikin reels, saya harus bikin studio atau apa. Saya nggak percaya sama semacam teori-teori semacam itu. Kecuali apa? Ada orang yang tiba-tiba ngasih jalan ke saya. Gus, sampean punya potensi Gus. Ayo Gus, saya carikan orang yang bagian ngedit video. Ayo Gus, saya belikan ini dan lain sebagainya. Ini oh ini ternyata jalan Allah untuk saya. Nah kebetulan saya 1 bulan 2 bulan ini, kok tiba-tiba oleh Allah itu dikenalkan sama salah satu orang, sama salah satu mahasiswa, masih mahasiswa, yang menurut saya orang ini cukup unik. Dia merupakan penggerak di bidang apa? Di bidang sosial. Dia merupakan salah satu ketua BEM gitu mungkin ya, ketua semacam BEM di fakultas ternama yang ada di Jember. Dia tiba-tiba bilang gini, waktu pertama kali ketemu saya dia bilang, Gus, saya itu punya prinsip bahwa saya nggak akan menikah. Bayangkan ya, dia punya prinsip bahwa dia nggak mau menikah. Loh, kenapa Mas? Sampean kok nggak mau menikah? Enggak Gus, karena menurut saya punya istri itu mengganggu terhadap tujuan saya yang berupa saya harus kaya. Itu dia mikirnya gitu. Ya saya orang umum, saya harus kaya Gus. Dan menurut saya punya istri itu mengganggu Gus. Itu dulu waktu pertemuan saya 1 tahun yang kemarin. Ya, 1 tahun kemarin.
Terus habis itu saya ketemu lagi sama dia. Waktu itu kebetulan saya minta tolong. Saya telepon, Mas, saya tolong dong carikan orang. Saya kebetulan ini diundang sama Timothy. Saya carikan orang karena samen di bidang ekonomi bisnis ya. Saya carikan orang yang dia punya basic pengetahuan soal ekonomi, punya basic pengetahuan soal crypto, trading, dan lain sebagainya. Akhirnya dia seneng. Dia mengenalkan saya ke salah satu orang. Ya kan ya? Terus mohon maaf, ketika saya tanya, dia sudah berubah. Dia sudah berubah bahwa apa? Bahwa dia enggak Gus, mohon maaf Gus, saya kemarin salah Gus. Saya sekarang akhirnya saya hilangkan itu Gus. Saya hilangkan prinsip bahwa saya nggak pengen menikah itu saya hilangkan. Sekarang saya sudah kenal dan insya Allah saya segera pengen menikah Gus. Itu ternyata dia berubah. Terus apa? Tanpa sengaja dia tiba-tiba nyepil, mohon maaf ya, nyepil total saldo yang ada di portofolio dia. Yang bikin saya kaget. Padahal dia waktu dia itu masih muda, umur sekitar 21 tahun, 22, tiba-tiba nyepil, ini Gus, kalau saya itu di reksadana Gus. Ternyata dia ngapunten, sudah ada reksadana sekitar 380 juta di rekeningnya dia. Masih usia 21 tahun, dan itu hasil dari usahanya sendiri. Ketika saya tanya ke dia, Mas, uang sampean segini banyaknya di usia yang apa namanya, yang relatif muda banget, itu apa gak justru membahayakan ke sampean? Ibaratnya, dengan uang sekian. Oh, Gus, kan saya sudah bilang ke jenengan, Gus, 1 tahun lalu. Bahwa apa? Saya itu ketika lulus, saya harus bikin yayasan. Bayangin ya. Saya ketika lulus, saya harus bikin yayasan. Dan salah satu syarat supaya saya itu bisa bikin yayasan, saya syaratnya harus punya uang banyak, Gus. Ini gak cukup, Gus, kalau cuma bikin yayasan. Karena cita-cita saya itu, Gus, saya harus bikin yayasan yang itu nantinya saya kasih nama ibu saya, Gus. Saya itu langsung mohon maaf ya, dengerin itu dari anak muda yang usia 21 tahun. Saya langsung kayak ngerasa kalah. Tahu nggak maksudnya? Gila orang ini. Tahu nggak maksudnya? Kalau mungkin Mas Fasrori punya uang segitu, wah ini ya saya belikan mobil dulu Gus biar bisa ke mall sama istri enak, ya kan ya? Ya saya buatin rumah dulu Gus. Saya masih ngampung ke mertua ini Gus rumah Gus. Bayangin dia itu langsung apa? Langsung orientasinya saya harus Gus bikin yayasan yang nanti bergerak di bidang menaungi anak-anak yatim yang nanti saya kasih nama, yaitu namanya dari nama ibu saya sendiri. Bayangkan Mbak Mas ya bayangkan ini sekarang nggak usah banyak-banyak dalil, saudara kotun jariyatun nggak usah banyak-banyak. Kita mencontoh dari orang itu apa yang melatar belakangi dia supaya harus bikin yayasan dan diberi nama-nama ibu dia sendiri. Ternyata apa? Ternyata kadang dia tidak lepas. Gus, saya dulu nakal banget, Gus. Saya tuh nakal, saya sering berkelahi. Saya dulu ya sempat pernah minum. Saya dari orang yang nggak berdaya ya kan, dan saya itu nyusahin, Gus. Ibu saya itu sampai nangis, Gus, ngelihat kelakuan saya. Makanya ini menurut saya merupakan wujud permohonan maaf saya. Saya nanti harus bikin yayasan yang itu yayasan itu saya beri nama ibu saya. Nah ini, lagi-lagi apa, teman-teman? Kita semuanya melakukan sedekah jariah. Kita melakukan apapun itu pasti didasari oleh satu semangat besar. Yang itu satu semangat besar itu muncul dari keresahan yang sangat mendalam yang pernah kita lakukan. Ya kan? Ya mungkin bisa jadi saya juga semacam itu. Saya kenapa kok aktif di bidang medsos? Ya, ngapunten ya, kalau ini saya buka di sini ya. Kenapa saya kok aktif di bidang medsos dan saya harus neken bahwa wah, saya harus punya pengaruh di media sosial? Karena apa? Mohon maaf ya, Mbak Mas, yang muncul sekarang itu, mohon maaf ya, kalau bukan alumni luar negeri, alumni Yaman dalam tanda kutip ya, alumni Yaman, itu adalah Gus-Gus dan Neng Pondok Besar. Kalau kita boleh jujur. Gus dan Neng Pondok Besar, kalau nggak gitu, itu adalah apa? Alumni Yaman. Nah, dari sini nantinya ada mindset dari publik bahwa apa? Orang itu tidak akan muncul kalau pendidikannya pure dari pesantren salaf, tidak akan muncul. Ini loh. Pure dari apa? Pesantren apa? Pesantren salaf. Makanya oleh sebab itu, kita harus punya figur atau contoh yang itu walaupun nggak ke Yaman, walaupun bukan Gus Pondok Besar atau Neng Pondok Besar, dia masih bisa settle. Dari aspek apa? Dari aspek keilmuan atau bagaimana cara settle di luar. Lah ini ini sudah lah, kita nggak usah ngerasani Japan yang sulma di mana namanya di luar negeri atau apa itu ya nggak usah lah. Kita
bicara dari hati ke hati. Tapi menurut saya mengalami keresahan. Waktu itu ya, tahun 2020 mengalami keresahan. Ini yang kok muncul semuanya itu kok alumni Yaman, kok juga gus-gus pondok besar. Akhirnya apa? Kalau seperti itu timbul mindset di kalangan orang-orang awam bahwa awakmu gawe opo mondok tok, gak kira iso muncul, mentok iso ngimami tahlil, kayak Mas Pasrori misalnya kan ya. Cuman ngandelin jadi apa? Ngimami apa? Ngimami tahlil. Ya kan gitu. Ya jadi makanya kita lagi-lagi untuk sodako jariah, udahlah kita gak usah banyak-banyak dalil. Kita perlu ayo timbulkan keresahan apa yang kita miliki, yang itu menjadi sebuah motivasi bagi kita. Ya kan ya? Motivasi bagi kita. Seperti contoh tadi, teman saya yang umur 21 tahun, dia sudah berusaha berbisnis dan lain sebagainya ketika kuliah, dia ngumpakkan semuanya, tujuannya cuma satu, apa? Bergerak di bidang program sosial, bikin yayasan untuk anak yatim yang dinamai dengan ibunya sendiri. Nah, makanya ya, makanya ini salah satu contoh. Jadi karena apa ya? Karena ini mungkin saya nggak bisa lama-lama ya. Ini nggak terasa sudah 1 jam lebih ini, guys. Jadi kadang itu ya, lagi-lagi kita itu untuk mendapatkan ilmu, ayolah kita apa namanya? Kita coba isi momen pada kali ini. Kita nggak cuman, saya terus terang nggak terlalu banyak dalil-dalil karena terus terang ketika kita kebanyakan dalil itu rata-rata isinya kering, paham nggak maksudnya ya? Kita dapat ilmu tapi itu kering, ya. Ayo coba. Makanya kalau sampean lihat kenapa dakwahnya Gus Ikdam itu kok lebih merasuk ke orang. Karena mohon maaf, Gus Ikdam itu kalau saya lihat nggak terlalu banyak dalil, tapi berlandaskan cerita real. Paham nggak maksudnya? Dan cerita real inilah yang lebih lekat pada hati banyak orang. Daripada apa? Mohon maaf, cerita oh di zaman tabiin dulu, oh dulu Syekh Abdul Qadir itu kayak itu nggak, mohon maaf ya, itu mungkin masuk tapi hanya dijadikan sebagai landasan ilmiah, bukan landasan amaliyah. Kalau landasan amaliyah yang betul-betul kita bisa praktekkan, itu ketika kita betul-betul tahu, kita bisa mencontoh dari orang yang itu dekat dengan kita, yang punya hubungan emosional dengan kita. Maka semoga orang-orang yang hadir di sini ya, semuanya sekitar 40 orang ini, ada salah satu yang bisa mendapatkan pengaruh dari apa yang kita sampaikan tadi. Dan semoga saya ya juga masih punya keinginan, Rek. Ampun, dan saya juga keinginan sambung doanya. Saya itu kepengen gitu ya, juga bikin pondok pesantren yang bergerak malah pemberdayaan ekonomi. Itu saya kepengen. Karena apa? Karena saya melihat, mohon maaf ya, saya melihat orang pesantren itu karena terlalu banyak doktrin, sing penting mulang, sing penting ngajar, mereka lupa untuk mempelajari aspek soal ekonomi yang membuat dia berdaya. Lupa mereka itu. Akhirnya apa? Yang kasihan, istri-istrinya akhirnya rata-rata jualan online pada segmen yang tidak tepat. Paham nggak maksudnya? Karena apa? Karena melihat suaminya yang malas, yang cuman begadang, cangkruk gitu loh ya. Cuman ngandel no ngajar dinia. Makanya saya kepengen itu saya kepengen saya itu. Ya kan ya? Saya kepengen. Ayo, makanya ini sekaligus tamparan buat Mas Farhan, Mas Rori. Ayo, kalau apa namanya? Apunten enggak ya? Apunten. Karena apa? Karena apa? Karena uh, iki kok odo ngerasani admin-admin. Karena gini ya, Dek. Karena gini. Mohon maaf ya. Karena gini, saya alhamdulillah saya itu ketika di Jember, ketika pulang, nggih, ini ngapunten, salah satu cobaan santri menurut saya, salah satu cobaan alumni itu adalah dia hanya mau bergaul dengan alumni yang satu alma mater dengan dia. Paham nggak maksudnya? Yang Lirboyo maunya itu cangkruk dengan alma mater yang sama Lirboyo. Akhirnya apa? Mindsetnya itu nggak kemana-mana. Mindsetnya ya sudah, wes yang penting. Gitulah maksudnya loh ya. Nah ini, alhamdulillah saya ketika waktu di Jember, kok tiba-tiba ketemu sama salah satu kiai yang itu progresif. Dia bilang pada saya, Gus, menurut saya Gus, santri itu nggak cukup kalau cuman bisa baca kitab saja. Paham nggak maksud? Santri itu nggak cukup kalau cuman bisa baca kitab. Dia harus milih salah satu dari 3. Pertama, dia harus bisa nulis. Yang kedua, dia harus jadi PNS. Yang ketiga, dia harus punya skill usaha atau bisnis. Kalau cuman ngandelin kitab saja nggak cukup, Gus. Nah ini, saya tiba-tiba mikir di sana. Saya tiba-tiba mikir, loh,
iya ya, ini ternyata apa? Ternyata benar. Maka oleh sebab itu ya, ayo kita wong lanang itu menurut saya ya, orang laki-laki itu yang penting mohon maaf, ketika pagi itu keluar, paham nggak maksudnya? Ketika pagi itu apa? Keluar wis mbok cangkruk, mbok dek sawah, mbok apa, itu mesti itu nanti ada inisiatif-inisiatif baru yang membuat dia apa namanya mikir ke depan. Ini gue loh, bahkan ngapunten ngapunten, saya sempat kalau sampean tahu, ini saya spill di sini ya. Kalau uh, saya spill di sini, ini nggak ada yang anu ya, bocor-bocorin ya, enggak ya. Sampean tahu ya. Saya itu pernah bahas soal ini di story saya. Story saya tentang bahwa laki-laki itu ya harus kerja, harus sadar bahwa dia boleh zuhud tapi nggak boleh memaksa istri sama anaknya zuhud kan gitu kan ya. Ya kayak Mas Fasrori ini kan tampilan-tampilan zuhud. Tapi nggak boleh sampean Mas ya. Maksa istri sampean, anak sampean supaya awakmu zuhud toh. Iki lo fadilahnya zuhud iki kata hadis kayak gini itu nggak boleh itu kayak gitu. Ya kan ya. Itu itu sampean tahu ya. Waktu saya bikin story semacam itu, saya dikomen sama Neng Amiroh. Tahu sama? Neng Amiroh itu keren menurut saya. Neng Amiroh itu keren. Ya, dia itu punya toko kafina. Sampean tahu ya? Toko kafina. Itu di dalamnya ada sekitar 70 bahkan 100 orang perempuan yang itu bergerak di dunia bisnis online. Dan ternyata apa? Katanya Neng Amiroh, sampean tahu? Gus, justru yang nggak semangat kerja, yang apa ya, malas-malasan, itu kok justru rata-rata orang pesantren salaf ya Gus. Dia tiba-tiba komen seperti itu. Maksudnya, saya itu tertampar saya. Wah, tapi yang penting sanes kulo kan, Neng, paham nggak maksudnya? Tertampar saya. Dan rupanya apa? Mohon maaf ya, Neng Amirot itu komen semacam itu ya, komen semacam itu pasti berdasarkan keresahan yang beliau terima dari apa? Dari orang-orang yang terhimpun dalam usaha yang ada di toko kafina itu. Tahu nggak maksudnya? Bayangkan loh ya, itu buku saya yang pertama, itu dari Neng Amiroh yang diresellerkan oleh orang-orangnya itu laku sekitar 750-an. Karena dari basic itu ya, merata betul. Nah ini makanya saya doakan moga nanti ada ya, Neng Sulma ini yang selalu dijelas sama Neng Atika itu adalah naungan-naungan untuk menyadarkan santri-santri supaya nggak cuma tidur, nggak cuma cukup sama mulang dan lain sebagainya. Itu loh ya. Itu. Makanya sarannya Mbah Yai itu disuruh mulang, tapi opo? Beliau itu yo nyuruh kerja juga, tapi ojo sampai lali nang mulang. Itu oke. Mungkin karena ini sudah jam 5 ya. Lu kok malah ceramah ya gue. Buatan Gus. Oh, iya. Masuk Jadi sekali ya. ini, masuk semua ini. Masuk semua ini Gus. Masuk semua ini. Kalau Aman, tampang aman. saya Jadi, bukan tampang zuhud tapi tampang melas ini. ya jadi intinya itu. Saya mungkin mendukung penuh program dari Nyantri Kilat dan Lasisnu untuk sedekah jariah. Tapi ayo, ya mohon maaf, menyadarkan orang dengan sedekah jariah itu nggak cukup dengan dalil. Lagi-lagi ya, nggak cukup dengan apa? Dalil. Ayo, realitakan dalil itu dalam sebuah bentuk realita. Ya. Makanya kemarin kenapa saya bilang, siapa namanya, Rahel V-nya kenapa kok berhasil menggalang dana miliaran rupiah dalam waktu 7 atau 10 hari. Karena apa? Karena dia berhasil untuk merealitakan bahwa sedekah ini dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan. Gitu loh. Jadi nggak cukup menurut saya kalau cuman jargon orang senang dalil dengan cukup apa idama tabnu adama ingkoto amalu nggak cukup itu. Kita harus merealitakan hal itu sehingga betul-betul bisa menyentuh dalam hati pendengar atau mendapatkan delivery secara ciamik dan bagus. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya simpulkan sedikit ya tentang apa yang sudah diingintikake oleh Gus Ebit tadi tentang sedekah jariah. Jadi perlu dibedakan antara sedekah dan hadiah. Kalau sedekah itu tujuan utamanya adalah akhirat, hadiah adalah tujuan utamanya adalah urusan duniawi. Oleh sebab itu, sedekah itu mengandung unsur membersihkan harta dan juga membersihkan diri yang menyebabkan
Rasulullah dan keturunannya para habaib itu tidak boleh menerima sedekah begitu. Terus dalil dari sedekah ini yang berasal dari Al-Qur'an adalah wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian kalau dari hadis itu idamata Ibnu Adam min qata amalu itu yang sudah populer ya, jenengan sudah tahu semua ya. Terus afdolus sodakoh fir Ramadan. Karena ini mumpung bulan Ramadan, ayo kita perbanyak sedekah. Nanti Neng Sulma bisa bikin kita bisa galang dana gitu ya. Terus yang selanjutnya eh, ucapan Umar bin Abdul Aziz, saya masuk sekali tadi yang dinukil oleh Gus Ebi tadi, as-sholatu tuballighuka nisfatorik. Sholat itu menyampaikanmu, bisa mendatangkanmu sampai separuh jalan. Wasaumu yuballighuka babal muluk. Sedangkan puasa itu bisa mendatangkanmu sampai pintu raja. Wasodaqatu tudkhiluka alaihi. Sedangkan sodakoh itu bisa sampai masuk ke rumah, ke istana raja gitu. Terus fungsi-fungsi dari sedekah adalah menolak bala secara umum, yaitu menolak bala, kemudian sebagai pelebur dosa dan juga bisa mendatangkan rizki. Selanjutnya sedekah itu secara umum dibagi juga menjadi dua, yaitu ada sedekah jariah yang kontinu sampai kita mati, itu nanti masih akan mendatangkan pahala. Dan juga yang kedua yaitu sedekah mutanahiyah. Sedekah mutanahiyah atau sedekah sabitah yang hanya ya itu pahalanya ya pas sedekah itu dok, nggak yang kontinu seperti itu. Nah, selanjutnya sedekah jariah oleh Gus Saibit ini secara garis besar dibagi menjadi 4. Ada yang pertama yaitu sedekah melalui pembangunan infrastruktur kemanusiaan, bikin jalan, bikin jembatan seperti itu, bikin mungkin sumber air seperti itu. Terus yang kedua yaitu sedekah jariah yang masuk ke ilmu pengetahuan seperti mendirikan lembaga pendidikan. Seperti halnya Neng Sulma dan Nintika ini mendirikan nyantri kilat. Nah, teman-teman yang pengen ngaji secara online akhirnya bisa ngaji di sini. Itu Neng Sulma dan Nintika. Ngeri banget. Yang ketiga yaitu pertanian, dalam bidang pertanian. Maksudnya di sini membelikan barang seperti mungkin bibit atau membelikan traktor atau alat-alat pertanian seperti itu. Terus yang keempat, sedekah jariah berupa program sosial. Nah, program sosial kita membuat program sosial yang itu nanti akan berdampak banyak kepada orang-orang banyak. Terus ada pesan dari Gus Ebi tadi. Nah, semangat besar itu biasanya lahir atau muncul karena kerasahan yang mendalam. Nah, jadi mungkin karena Neng Sulma dan Nentika itu dulu banyak resahnya, akhirnya bikin nyantri kilat ini. Nah, begitu yang bisa saya simpulkan sementara. Mungkin diambil 3 pertanyaan dari teman-teman yang ingin menanyakan tentang materi kita hari ini. Monggo Mbak ini, Mbak atau Mas ini. Mic-nya monggo. Monggo. Tapi tanyanya yang materi kemarin apa dulu? Betul apa? Oh, nggak apa-apa, nggih. Materi yang minggu lalu, Gus. Nggak apa-apa, nggih, Gus. Monggo, Nggak monggo, apa-apa. nggak apa-apa. Monggo. Assalamualaikum Gus Ebi, ajenge tanglet. Yang pertama niku carane ngitung misal saya ada invest di saham itu misalkan sudah satu nisab misal 200 juta terus di reksadana ada sekitar 80 dan ada di beberapa tabungan misalkan untuk operasional sehari-hari totalnya 10. Nah itu apakah pengeluaran zakatnya itu saya total semua apakah cukup yang di saham yang totalnya 200 sudah mencapai satu nisab itu. Soalnya yang di reksadana itu saya kadang diambil, kadang nabung lagi, kadang diambil gitu. Terus yang kedua tentang materi yang kemarin kan dijelaskan misalkan deposit 5 tahun itu tetap wajib dizakati tiap tahun boleh tapi pelaksanaannya juga boleh di tahun kelima itu maksudnya gimana apakah di tahun kelima baru zakatnya 2,5% apa 2,5% kali 5 tahun itu maksudnya pribadi. Nggih, nggih. Terus yang terakhir niku mal niku
apakah harus berupa uang atau boleh kayak berupa sembako misalkan gula, minyak seperti itu. Dan mal itu apakah boleh untuk biayai santri yang kurang mampu misalkan kalau boleh itu apakah biayai dari segi makannya atau dari segi syahriahnya. Terima kasih. Nggih, nggih. Nggih. Langsung kula jawab niki. Ya, Ya. langsung mohon Gus, memperingkas. Ya. Jadi pertama, apakah yang dihitung itu hanya di reksadana saja, apa di saham sendiri-sendiri? Jadi itu diakumulasikan ya Mbak. Di sampean punya di reksadana berapa, di kripto berapa, dan untuk pegangan sehari-hari itu berapa. Tapi yang dihitung itu adalah nominal yang sifatnya tidak berkurang dan tidak bertambah. Yang kontinu Mbak. Ya. Kalau sama sampean ngapunten nggih, sama-sama ditarik, misal uang 200 juta di reksadana. Ternyata nisab kita andaikan nisab zakat itu 100, kalau mungkin sekarang 150 ya. Karena harga emas sekarang mahal ya, 1.700.000-an. Ini kenapa itu ketika kayak gitu, maka apa? Maka sampean ngambil 50, diambil 50 juta. Ketika 50 juta ini diambilnya bukan untuk dibelikan barang, paham nggak maksudnya ya? Tapi cuman diambil terus dilarikan ke rekening yang lain gitu loh ya. Tapi hartanya masih tetap ada, maka itu tetap menjadi hitungan. Misalkan ya, jenengan dari di reksadana itu ngambil 50, tapi yang dipakai cuma 10. Yang 40 itu tetap dekem, tetap apa diem ke rekening. Maka yang jenengan hitung tetap 190. Dan diakumulasikan dengan uang-uang sampean yang ada di tabungan lain. Misalkan di tabungan mandiri, itu ternyata jenengan ada nominal terkecil ya. Nominal terkecil yang masih kontinu, itu misalkan ada 10 juta. Terus di apa namanya saham ternyata ada 50 juta. Ketika ditotal semuanya, ternyata nyampe 250 juta. Udah ini. Ini uang yang sekiranya kontinu selama 1 tahun. Ingat ya, kontinu selama apa? 1 tahun. Ya sudah, tinggal 2,5% dari 250 juta berapa? Berapa itu? Nah, tinggal itu diakumulasi semuanya berdasarkan nominal terkecil. Jadi mengecualikan uang yang jenengan gunakan untuk beli barang, apapun itu. Jenengan beli sepeda motor misalnya, atau bahkan jenengan beli mobil, jenengan uang itu dibuat beli mobil, akhirnya nggak sampai 1 nisab, maka nggak wajib zakat sudah. Nggak wajib zakat. Cuman saran saya, tujuan sampean beli mobil itu karena memang kebutuhan, bukan karena lari dari kewajiban apa? Zakat. Itu yang pertama. Yang ketiga dulu ya, saya kok ingat pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, deposit misalkan 5 tahun. Kita andaikan deposit itu 3%. Per tahunnya 3%. Nah, niki ngapunten, boleh, kenapa saya bilang boleh dizakati selama 1 tahun dan boleh dizakati selama apa namanya akumulasi dari 5 tahun. Kenapa? Karena kemarin zakat itu wajib dikeluarkan selain ketika sudah 1 nisab dan haul, ketika sudah tamakun. Ketika tamakun. Tamakun itu artinya apa namanya? Tamakun itu artinya uang yang jenengan punya itu betul-betul bisa jenengan manfaatkan secara penuh. Paham nggak maksudnya? Uang yang jenengan punya itu bisa dimanfaatkan secara penuh. Biasanya deposito itu kan ada 2, Mbak. Ada deposito yang nggak bisa diambil kecuali setelah masa akhir habisnya deposit. Ada deposito yang itu bisa diambil sewaktu-waktu dengan konsekuensi dia tidak mendapatkan fee atau hasil dari deposito itu. Kan ngoten? Nggih. Maka apa? Maka dalam keadaan demikian pada kasus deposito yang kedua yang nggak bisa diambil, yang nggak bisa diambil kecuali yang pertama ya, yang nggak bisa diambil kecuali setelah masa habis. Ini sampean bisa zakatnya tiap tahun dizakati, ya kan ya? Atau secara akumulasi, sampean 5 tahun nggak zakat, terus apa? Per tahunnya dihitung itu sampean. Berarti zakatnya 5 tahun sekaligus. Karena apa? Sudah memenuhi standar nisab dan haul. Makanya ini berdasarkan kata Gus Muhib itu ya. Kata Gus Muhib saya pernah dawuh dengerin kata Gus Muhib. Misalkan ngapunten, sampean kok orang kok dia dapat warisan emas, ya, dia dapat warisan emas dari orang tuanya, ternyata dia tahu setelah
10 tahun dari wafatnya orang tuanya itu. Ternyata emasnya itu melebihi 1 nisab. Maka kata Gus Muhib itu wajib dia menzakati setiap tahun dari 10 tahun itu. Wajib itu. Ya kan gitu. Walaupun dia tahunnya itu setelah 10 tahun, dia tetap wajib. Karena apa? Begitu dia waris, orang tuanya meninggal, emasnya itu langsung milkun tam, milik dia secara otomatis. Nah, ini kayak jadi sama seperti kasus niku. Terus selanjutnya, apakah diperbolehkan zakat itu bukan berupa uang karena kita komoditas ya, berupa komoditas, misalkan berupa sembako atau misalkan berupa apa namanya biaya pendidikan, beasiswa dan lain sebagainya. Maka apa? Maka ini secara asal ya, secara asal dalam mazhab Syafi'i, zakat itu harus minimalis zakat, harus dari wujud harta zakatnya. Kalau misalkan samen beras ya harus berupa beras. Apa namanya? Samen petani padi, zakatnya juga harus petani padi. Samen dari uang, nalarnya berarti juga harus dikeluarkan melalui apa? Uang juga. Ya, harus melalui apa? Uang. Kok seandainya mau disalurkan lewat sembako, atau seperti tadi ya, disalurkan dengan bentuk zakat produktif. Ya, zakat apa? Produktif. Maka apa? Maka ini samen tidak apa-apa, tapi ikut pendapat dari mazhab Hanafi. Ikut mazhab Hanafi yang memperbolehkan zakat bukan dari mali zakat, tapi urut ya, dari urudut tijaroh gitu ya. Dari harta-harta secara umum yang bisa diperdagangkan. Mungkin itu Mbak, itu kira-kira. Sudah terjawab ya Mbak Ai ya, pertanyaannya. Sudah sangat jelas yang dijelaskan oleh Gus Ebit tadi ya. Menanggapi sedikit, kalau yang ikut mazhab yang itu tetap ngitungnya 2,5% juga, Gus. Ya tetap. Yang tadi. Tetap 2,5% juga. Terus untuk yang ngitungnya reksadana, kalau nabungnya per bulan misalkan itu gimana, Gus? Ngitungnya tahun 1 nisab tuh berarti misalkan saya per Ramadan ngeluarinnya, berarti setiap Ramadan hasil akhirnya gitu. Setiap iya Ramadan. Bukan total akhirnya, ya. Tapi total paling sedikit yang jenengan ingat, yang harta yang jenengan miliki. Paham nggak maksudnya? Oh, okay. Ya, misalkan jenengan di Ramadan, terus ternyata jenengan itu ngapunten, waktu pas bulan Muharram itu paling sedikitnya harta jenengan. Ya, karena misalkan di apa namanya hartanya itu dibuat beli apa misalnya, atau pas ketika bear market, ketika di reksadana pas lagi bear market seperti sekarang mungkin ya. Maka apa? Maka itu yang dihitung bukan pas ketika Ramadan, tapi ketika pas Muharram itu yang paling sedikit itu, Mbak. Niku. Terus yang terakhir yang dikumulatifkan 5 tahun itu berarti tetap hitungannya 2,5% kali per 5 tahun gitu. Kali 5 tahun ya benar. Jadi kalau di total 12,5% gitu Mbak. Iya. Siap. Iya. Sami-sami. Mungkin monggo penanya yang kedua untuk mempercepat waktu. Penanya yang kedua. Oke, silakan. Ada lagi? 1 atau 2 pertanyaan lagi, monggo. Ya. Ini kalau nggak ada yang tanya, nanti Neng Tika sama Neng Sulma bertanya ini. Karena kelebihan harta gimana ini caranya bersedekah. Moga teman-teman, mumpung kita masih bersama Gus Ebit, semua masalah muamalah jenengan akan beres ini nanti. Kalau masalah finansial nggak ada, yang itu urusan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau masalah yang kaitannya sama fikih muamalah, insya Allah bisa diselesaikan. Nggak ada? Sudah nggak ada ya, karena sudah sore juga. Moga Mas Farhan, ada yang ingin disampaikan mungkin sebelum ditutup? Oh ada Mas Rizda. Moga Mas Rizda Farohi. Oke. Boleh, bentar. Boleh apa itu? Nggak pakai kameranya off cam boleh nggak? Boleh, monggo. Nggak apa-apa. Oh boleh. Ya, alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Isyafarohi. Saya ingin bertanya terkait dengan ini muamalah itu berarti terkait boleh tentang ini nggak apa tentang kewajiban istri terhadap suami nggak? Maaf ini terkait Gimana, nafkah. Gus? Ya, saya manut sama Gus Ebitnya ya. Gus Epit monggo pripun? Mboten apa-apa, Gus. Monggo, monggo. Pokoknya bisa nggih, pokoknya bisa nggih. Saya Saya so, bukan ahli soal itu soalnya. Ya, ya nggak apa-apa mungkin lah. Monggo. ya gini kan saya kan seorang penyintas kejiwaan. Maksudnya saya punya penyakit skizoafektif. Tapi saya udah menikah, udah punya Ya, keluarga, udah punya istri, udah punya anak. Anaknya dua. Nah, terus ya, ya, saya saya dari dulu itu ketika saya selalu menganggap uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Jadi saya ketika saya ketika saya ketika istri mengeluarkan uang untuk saya selalu menganggap itu berarti sodako istri untuk saya. Kalau utang. otomatis kalau istri nggak ridho berarti itu utang bagi saya. Apakah itu benar seperti itu konsepnya ya? Nah, itu aja, itu aja. Hmm. Nggih, nggih. Sudah jelas nggih, Gus, pertanyaannya, Gus? Iya, nggih. Siap, siap. Nggih, gini nggih. Sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, itu jargon apa namanya? Uang suami, uang istri, ya, Ya, uang ya. suami Uang milik istri istri, dan uang suami. istri milik istri, ya Ya, kan ya? ya, ya, ya. Itu sebenarnya apa ya? Tidak bisa difahami secara generalisir, tidak bisa difahami semuanya. Jadi maksudnya uang suami itu milik istri itu ketika mohon maaf hanya pada nominal yang itu sifatnya kewajiban suami pada istri. Paham nggak maksudnya? Misalkan berkaitan dengan uang Oh, belanja atau misalkan berkaitan dengan apa namanya keinginan yang itu menjadi ada di lingkungan keluarga istri. Kayak care, kok ipah sampean itu dibelikan sama istrinya, ya otomatis sampean juga wajib membelikan skincare untuk istri. Misalkan lo ya. Nah, tapi kalau untuk persoalan-persoalan atau misalkan mohon maaf membelikan pakaian 1 tahun sekali itu sampean wajib. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal yang sifatnya itu bukan kewajiban suami ya, misalkan istri itu kepengen beli TV, istri itu kepengen beli TV baru, kepengen beli baju baru, padahal yang lama masih ada. Akhirnya tiba-tiba ngambil uangnya sampean dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ngapunten nggih, itu tetap uang sampean dalam tanda kutip. Karena apa? Karena hal yang diinginkan oleh istri itu bukan merupakan kewajiban suami. Sehingga dia tidak boleh seenak sendiri mengambil uang suami. Walaupun saya kalau ngomong kayak gini diprotesi sama Para ini ya, istri, sama apa namanya? para istri. Ras paling kuat di bumi ini ya, ibaratnya. Ras terkuat yang berjaya di jalanan ini. Jadi gitu. Nggih. Tapi benar kata sampean, ngapunten, kok seandainya itu hal-hal yang kaitannya kewajiban seorang suami. Misalkan untuk beli makanan. Ini ya, untuk beli makanan, sampean belum punya uang, tapi istri sudah punya uang. Ya kan, nggih? iya, iya. Maka apa? Untuk beli makan anak, untuk beli susu anak, untuk beli pampers, itu kan kewajiban, nggih. Lah, Oh, kok iya, iya, ternyata iya. pakai uangnya istri, maka ini sampean secara hukum wajib untuk itu akadnya hutang. Itu benar kata sampean. Akadnya apa? Hutang. Tapi kalau pada sesuatu yang itu bukan kewajiban sampean, misalkan ngapunten ya, waktu di luar istri kepengen bakso dan lain sebagainya, ini kan sebenarnya sampean nggak wajib menuruti. Kecuali memang ngapunten loh ya, di rumah nggak ada makanan dan lain sebagainya, gitu loh, ya. Sampean nggak Iya. wajib. Itu kok pakai uangnya istri, sampean nggak wajib maka untuk apa? Untuk mengganti. Oh Nah, ya, jadi itu baik. ya. Jadi Baik, uang suami, uang istri itu nggak secara umum. Ya, siap. baik saya menyela bentar ya. Kalau Monggo, monggo. seandainya, aduh, hilang lagi tadi, apa ya tadi ya? Hilang lagi. Eh, Monggo, monggo. eh, eh, Kalau seandainya istri udah ridho, seandainya untuk makanan, seandainya kan saya terbuka aja ya. Saya tuh baru bisa menafkahi istri 2 juta per bulan. Itu pun diambil dari kan saya kan penyintas kejiwaan. Jadi saya nggak Ya, bisa ya. nggak bisa ber, ber ber apa ya bekerja secara normal. Nah, saya paling bisa
kerja tuh make up kamar apa di penginapan orang tua saya. Itu pun Iya, iya. satu kamar 20.000 gajinya kan. Tapi saya dapat Iya, iya. dari alokasi dari orang tua saya 2 juta per bulan untuk istri saya. Jadi saya masih dibantu orang tua masih gitu loh, masih tergantung orang tua. Nah, itu tapi istri juga udah punya pekerjaan, itu punya apa? Toko pakaian muslimah. Nah, jadi istri itu ada kekurangan di di cover dari keuangannya istri. Berarti tetap sah ya berarti ya, nggak masalah itu ya. Nggih, nggih. Pokok ada ridho ya. Pokok ada Oh, apa? Ridho, Ada Ridho. Oh, iya, ada iya, 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 ridho. iya, iya, iya. Tapi mohon maaf ya, dalam konsep fikih itu ridho itu nggak boleh ridho bil majhul. Paham nggak maksudnya? Belum Ridho tahu, bil belum tahu. majhul itu meminta meridhoi atau merelakan sesuatu yang nominalnya sampean nggak tahu. Kayak misal kebiasaan Mas Fasrori waktu di pondok ini ya, setelah jadi ketua jamiah atau ketua HP itu biasanya kan ya ini pengeluaran yang bisa tercatat. Kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak tercatat, yang tidak kita ketahui, kami mohon kerelaannya. Nah ini nggak bisa itu. Ya, itu ridho bil majhul itu nggak bisa. Misalkan mohon maaf ya, mohon maaf. Dek, sampean ya. Dek, iku apa namanya utangnya aku sampean kan wis tuku iki iku anu yo ridhono yo. Sedangkan istri sampean nggak tahu nominal itu Hmm. berapa. Iya wis mas, tak ridhone karo aku. Padahal nggak tahu nominalnya berapa. Ini nggak boleh. Harus Oh, tahu secara pasti. Tahu nggak maksudnya ya? iya ya. Kalau setahu saya sih saya selalu tahu karena istri saya tuh Selalu tahu akuntan ya. akuntan sejati. Soalnya dia dulu Oh, SMK-nya SMK sejati. SMK-nya jurusannya akuntansi. Jadi dia mesti udah tahu nominalnya berapa. tahu ya, ya. Jadi Ya saya siap, alhamdulillah bagus tenang bagus. ini, tenang ini berarti alhamdulillah tenang ini. Alhamdulillah ya rabbil Oke, alamin tenang. ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ya. Ya, ya, ya. Siap. Oh, Alhamdulillah terima istimewa kasih ini. Gus Ebit atas Ya, bantuannya. sama-sama. Semoga berkah dan Sama-sama Mas bermanfaat. Rizka. Semoga Amin, amin, amin. jazakumullah khairan katsir wa jazakum ahsanal jaza. Nah, itu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Oke, matur nuwun sangat untuk Gus Ebit. Eh, saya kira cukup sampai ini aja nggih. Bisa Oke. kita tutup mohon nggih karena waktu juga sudah sore nih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sesi kajian sore hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan wawasannya serta kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti kajian sore hari ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Seperti yang disampaikan oleh Gus Ebi tadi, bahwa di bulan Ramadan ini sangat fadilah atau keutamaan dalam bersedekah itu sangat bagus. Nggih. Nah, jadi teman-teman yang ingin bersedekah di bulan Ramadan ini bisa bersedekah melalui Lazisno ya, bisa melalui care.id. Tidak hanya sedekah Ramadan saja, tapi teman-teman yang ingin zakat fitrah juga bisa melalui Lazisno ini. Mungkin di sini ada teman-teman yang eh, berada di perantauan yang kemudian bingung ya ingin zakat fitrah kemana, ingin bersedekah kemana. Nah itu bisa bisa sedekah melalui nucare.id atau melalui Lazisno ini. Dan sebagai pengingat bahwa ngaji fikih filantropi ini masih ada satu episode lagi ya di Ahad depan di tanggal 23 Maret nih di jam yang sama setengah 4 sore. Eh, Ini ada permintaan untuk foto bersama dari NU Care gitu. Mungkin sebelum kita tutup bisa foto bersama terlebih dahulu. Monggo ning Monggo, monggo. Atika, fotografer. Ya, silahkan teman-teman on cam boleh. Untuk on cam ya, jangan lupa senyum dulu. Baik semuanya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita ulang ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Cukup. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman, pada Cak Ebit atas ilmu yang diberikan. Siap, sami-sami. Oke, satu lagi untuk teman-teman yang ini bisa follow follow sosial medianya dari Care itu ada di Instagram, ada di X, di berbagai platform lah. Bisa dicari kata kuncinya punya Care.
Bisa dicari ada YouTube juga, ada TikTok juga. Oke, baik kita cukupkan kajian pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam moderasi kali ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta, anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu ilaik. wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit nggih, izin pamit. Nggih, Matur matur nuwun, Kak. suwun, Cak. Nggih. Terima kasih, Kak Abid. Matur suwun. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Wes. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa follow and Matur nuwun. Matur nuwun. Selamat berbuka Selamat semuanya. berbuka, ya betul. minggu depan Selamat. ya. Khusus untuk Gus Pasrori